Widiawati dan pengajar praktik saya Ibu Dewi Meilansari Kurniati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, pada tugas kali ini saya akan melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah yang ada di lingkungan kami. Kepala sekolah yang pertama yaitu kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Bambang Sunarko selaku Kepala SDN 1 Sawangan. Dan yang kedua, saya melakukan wawancara dengan beliau Ibu Resti, yaitu Kepala SD Negeri 2 Pancurda. Baik, untuk wawancara yang pertama saya lakukan dengan Kepala SDN 1 Sawangan, yaitu beliau Bapak Bambang Sunarko. Berikut adalah minimasi wawancara kami. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Tidak mengganggu, bagaimana? Nggih. Saya mau wawancara dengan Bapak berkaitan dengan tugas CGP mengenai melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai penyelesaian kasus, begitu Pak, pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Nah, apakah Bapak berkenan saya wawancara hari ini, Pak? Iya, sangat berkenan sekali. Kebetulan hari ini saya ada acara, jadi saya siap untuk diwawancarai. Terima kasih sekali nih Pak. Iya, sama-sama. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu Bapak pernah mengalami beberapa kasus atau permasalahan baik di sekolah maupun di luar sekolah ini, Pak. Iya. Nah, terkait hal itu, selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, terima kasih. Memang di suatu instansi, terutama di sekolah dasar ini, memang kadang-kadang muncul permasalahan dilema etika yang secara tiba-tiba. Langkah saya di dalam memutuskan keputusan ini, yang pertama adalah saya mengamati dulu. Nah, diamati suatu permasalahan tersebut dengan teliti. Permasalahan yang terjadi saya amati, kemudian setelah saya amati, saya melakukan mencari informasi yang faktual dari permasalahan tersebut. Setelah saya amati, kemudian kita dapat informasi secara faktual dan akan dapat dijadikan untuk menentukan suatu keputusan, tapi ya tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, berdasarkan aturan-aturan yang ada. Saya kira seperti itu jawaban saya. Monggo. Berarti mengamati dulu seperti itu, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi. Nah, nanti tinggal mengambil keputusan. Namun keputusan itu pun harus berdasarkan peraturan yang ada. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, terima kasih. Memang kadang-kadang muncul masalah yang seperti itu. Saya di dalam pengambilan suatu keputusan, yang pertama adalah harus selalu dikembalikan semuanya kepada aturan juga.
Jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan atau kerjasama dengan teman sejawat, ya, dengan rekan sejawat ataupun dengan sesama kepala sekolah dan sebagainya, kita sharing, ya. Sebab apa? Untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Karena setiap keputusan tidak mesti semua paham, ya. Dan setiap suatu keputusan pasti dibalik sesuatu kejadian ada alasannya, ada alasannya, ya. Itu seperti itu, Mbak. Jadi kita tetap, yang pertama, aturan tetap kita pakai di dalam mengambil suatu keputusan dan sharing dengan teman sejawat, ya. Dan memang keputusan itu harus benar-benar dipahami dan sesuai dengan apa yang dilaksanakannya, gitu. Iya, terus Pak. Ya. Bagaimanapun keputusan yang diambil, tetap mengacu pada peraturan, gitu, ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah yang kami tempuh ketika kita mendapatkan suatu permasalahan adalah, yang pertama, saya akan mencari informasi. Informasi kita cari, kita gali, ya, informasi, ya. Setelah kita mendapatkan informasi, kemudian saya juga datang ke lapangan, ya, melaksanakan wawancara untuk meyakinkan bahwa informasi yang kami dapatkan itu memang benar-benar faktual. Setelah kita melaksanakan wawancara dari berbagai pihak, lalu kita analisa. Setelah analisa baru kita dapat mengambil suatu keputusan yang terbaik. Jadi tidak terlalu gegabah di dalam mengambil suatu keputusan, tetap harus dicari sumbernya, informasinya, kemudian diidentifikasi, kemudian setelah betul-betul informasi itu aktual atau tidak, setelah memang betul, itu bisa dijadikan sebagai analisa untuk membuat suatu keputusan. Seperti itu. Berarti langkah yang diambil itu cukup panjang, iya, memang tidak hanya dari kita saja, tetapi kita melibatkan orang lain. Betul, mencari fakta atau buktinya dulu, seperti itu, untuk bisa dianalisis, kemudian identifikasi untuk pengambilan keputusan terbaiknya. Luar biasa, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Memang kasus-kasus dilema etika itu memang kadang-kadang muncul, ya, secara tiba-tiba, dan saya di dalam mengambil suatu keputusan pun juga selalu mengikuti prosedur dan langkah-langkah penyelesaiannya. Setiap ada permasalahan pasti ada prosedur untuk penyelesaiannya. Yang dijadikan pedoman bagi saya adalah itu. Jadi selalu mengikuti prosedur dan langkah-langkah penyelesaian. Jadi seperti itu. Itu sudah cara yang Bapak anggap efektif, mengikuti prosedur. Kemudian tadi tidak lupa tetap mengikuti aturan yang ada. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini kadang-kadang memang tantangannya itu cukup riskan sekali. Sebab Bapak, ada suatu permasalahan dilema etika, kemudian sudah
diselesaikan, kemudian diputuskan. Nah, ini sudah diambil keputusan, tapi kadang-kadang keputusan tersebut kurang bisa diterima. Nah, itu tantangannya seperti itu ya. Jadi sudah di sini sudah diselesaikan dengan baik, sudah dia, tapi malah justru pada ya akhirnya malah kurang diterima dengan baik. Ada pihak Ya, yang menerima. ya itu sebagai tantangannya hanya seperti itu. Ya kadang-kadang muncul. Ya. Memang betul sih Pak, kadang menurut kita sudah tepat dan benar, tetapi ternyata di pihak lain tidak menerimanya. Nah, itu menjadi suatu tantangan yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka akan timbul masalah baru. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam penyelesaian masalah? Iya, terima kasih. Yang namanya permasalahan dilema etika itu kan muncul secara tiba-tiba. Nah, sehingga kami tidak membuat jadwal, jadi tidak terjadwal. Sebab apa mungkin suatu saat saya membuat masalah jadwal penyelesaian itu tidak. Masalah itu muncul secara tiba-tiba. Jadi sehingga kami mengambil langkah penyelesaiannya pun pada saat itu ya, langsung diselesaikan dengan prosedur yang ada, dengan aturan yang ada, dan diselesaikan dengan baik. Itu seperti itu gambaran saya. Sebab masalah itu tidak direncanakan, ya, tidak direncanakan, sehingga tidak dibikin jadwal. Masalah itu muncul secara tiba-tiba, sehingga diselesaikan ya pada saat itu juga dengan baik dan dengan sesuai aturan-aturan yang ada. Seperti itu. Setuju Pak. Kalau ada permasalahan kita itu tidak perlu menundanya. Artinya tidak ada besok harus diselesaikannya itu besok tanggal sekian. Pada jadwal ini itu tidak bisa nanti malah permasalahannya merembet dan barangkali faktanya A nanti malah jadi bisa dirubah menjadi B. Nah, seperti itu itu untuk menghindari seperti itu juga sebenarnya. Kemudian menurut Bapak ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan putusan dan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, terima kasih. Memang kita walaupun di sini adalah sebagai orang yang dituakan, akan tetapi di dalam kita akan mengambil suatu keputusan juga kita harus melibatkan semua pihak yang ada di, umpamanya kalau di sekolah ini ya di sekolah ini, sebab keputusan itu yang nantinya kan akan dipakai juga untuk satu sekolah ini, sehingga tetap ada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian suatu masalah. Jadi masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, sebab itu adalah masalah dalam satu wadah, satu organisasi atau satu instansi, sehingga kami tetap ada pihak-pihak yang lain yang ikut membantu dalam penyelesaian permasalahan. Itu seperti itu. Tidak menyelesaikan sendiri begitu Pak. Tetap ada pihak lain yang ikut membantu dalam penyelesaiannya. Betul. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, ada pembelajaran atau tidak pembelajaran? Jika ada, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
selama pernah mengambil keputusan dilema etika. Ya, terima kasih. Ini pengalaman ini adalah sangat baik, sangatlah membantu saya dalam menyelesaikan itu masalah-masalah yang ada di sekolah, baik masalah yang lain ataupun masalah dilema etika. Nah, dari pengalaman tersebut bisa dijadikan sebagai bahan. Jangan sampai masalah itu akan terjadi lagi. Nah, ini kan berarti pengalaman itu bisa jadikan sebagai guru yang sangat baik dalam melakukan suatu keputusan. Nah, dan juga perlu diketahui dalam kita melihat di kondisi sekarang kan ada teori memutuskan suatu masalah, kemudian ini ada prakteknya. Dari antara teori dan praktek itu kadang-kadang jauh berbeda, jadi lebih menjurus ke prakteknya. Jadi kadang-kadang kita bukan berarti kita tidak memakai teorinya, tapi kita kadang-kadang agak melenceng dari teori sebab disesuaikan dengan permasalahan yang ada di masing-masing instansi, sehingga dapat kami ambil kesimpulan bahwa yang namanya pengalaman dapat dijadikan sebagai bahan, sebagai hal yang nantinya dijadikan sebagai perubahan di hal yang baru. Jadi ya, dengan adanya pernah terjadi seperti, kemudian di hari kemudian jangan sampai terjadi lagi. Itu seperti itu, terutama adalah masalah-masalah tentang dilema etika yang kadang-kadang sering muncul di instansi sekolah. Begitu, Mbak. Ya. Luar biasa sekali, nggih. Berarti Bapak itu sudah berpengalaman nggih dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Iya. Jadi beberapa hal sudah dilakukan dengan langkah-langkah yang berurutan itu, nggih. Iya. Namun semua itu tetap pada peraturan. Tetap peraturan sebagai muara akhir dari pengambilan keputusan. Kemudian untuk pengalamannya atau pembelajaran yang Bapak dapat itu jangan sampai masalah yang terjadi di masa lalu itu terjadi lagi kembali di masa mendatang gitu. Ya. Sebab ya itu belajar dari pengalaman. Ya, itu sangat pokok sekali, dan sehingga kita selalu berhati-hati ya, apa yang sudah pernah terjadi jangan sampai terulang terjadi lagi di episode berikutnya. Itu seperti itu ya. Terima kasih sekali Bapak. Sama-sama. Informasi yang Bapak sampaikan tadi itu sangat memotivasi saya untuk dapat belajar mengambil keputusan dengan baik. Seperti itu Pak. Dan alhamdulillah tugas untuk memenuhi tugas CGP ini, alhamdulillah saya selain menjalankan tugas itu saya mendapatkan pengalaman juga dari Bapak untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Iya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Itu hal baik. Kalau hal merupakan hal baik bisa diambil sebagai contoh, dan apabila itu hal buruk bisa ditinggalkan. Saya kira itu adalah merupakan suatu permasalahan yang akan muncul di sekolah-sekolah pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak. Tidak mengganggu, merupakan tugas dan kewajiban. Mudah-mudahan Mbak Ana dapat menyelesaikan program ini dengan baik, sesuai dengan jadwal yang ada. Begitu. Terima kasih, sehat selalu nih Pak. Sama-sama. Untuk wawancara yang kedua
kedua saya lakukan dengan beliau Ibu Resti selaku Kepala SDN 2 Pancu Rendang. Berikut adalah intimasi wawancara kami. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bu. Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya Setina, CGP Angkatan 9, mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Nah, yang diwawancara itu 2 kepala sekolah, 1 dari sekolah sendiri dan 1 dari sekolah lain. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya meminta bantuan Ibu mengganggu waktunya sebentar, Ibu, untuk mewawancara panjenengan berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Seperti itu, Bu. Apakah Ibu berkenan? Ya, baik. Insya Allah saya berkenan menjawab sebisanya ya Bu ya. Sebisanya berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya alami. Seperti itu, nggih? Nggih. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatan saya untuk bisa berwawancara dengan panjenengan yang sudah punya pengalaman nggih. Dulu sudah pernah mengikuti guru penggerak. Gitu. Jadi saya memilih panjenengan untuk diwawancarai seperti itu, Bu. Ya, insya Allah. Pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah tentu sudah sangat banyak mengalami beberapa hal nggih terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Nah, dengan adanya masalah-masalah yang ada, tentunya Ibu mengambil keputusan yang terbaik seperti itu, Bu. Nah, dari pengalaman-pengalaman Ibu selama ini itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik, seperti yang kita ketahui dan kita pelajari di grup penggerak bahwa dalam kondisi kedinasan, terutama dalam hal pekerjaan, kita sering mengalami hal yang dinamakan dilema etika dan bujukan moral. Saya membedakan itu sebagai bujukan moral atau dilema etika itu berdasarkan kebenarannya dulu, situasinya dulu. Kalau kejadian itu memang ibaratnya suatu yang benar versus benar lawan benar, itu maka termasuk dalam dilema etika. Tapi kalau memang kejadian itu merupakan 2 hal yang bertentangan antara benar dan salah, itu berarti hanya bukan moral, bukan merupakan dilema etika. Begitu cara saya mengidentifikasikannya. Berarti membedakan dulu antara keduanya. Ya, betul, membedakan keduanya dulu. Ini pihak atau kedua hal itu sama-sama benar atau hanya salah satu pihak yang benar dan satunya adalah hal yang salah, seperti itu. Kalau memang keduanya adalah hal yang benar dan kalau saya lakukan keduanya adalah hal yang positif, berarti itu merupakan memang dilema etika. Tapi kalau memang yang satu benar dan satu sisinya salah, itu bujukan moral kita sebagai sebagai pegawai lah, begitu. Seperti yang saya dapat kemarin juga demikian, Bu, antara dilema itu benar dengan benar. Nah, sedangkan kalau yang bujukan itu benar dan salah. Gitu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk menghadapi suatu kasus yang merupakan dilema etika ya, yang pertama saya mengedepankan nilai-nilai kebajikan dulu. Pertama saya identifikasikan dulu ya, identifikasi ini permasalahannya seperti apa, dan saya pertimbangkan dengan nilai kebajikan. Ini tuh bagaimana sih dampaknya ke depannya dan ke bukan hanya ke prosesnya, tapi ke hasil ke depannya, ke proses akhirnya, hasil akhirnya itu seperti apa untuk murid, untuk sekolahan, untuk wali murid, untuk guru. Jadi mempertimbangkan kedua belah pihak dan biar semuanya itu tidak ada yang dirugikan, tapi semuanya mendapatkan dampak positif dari peristiwa tersebut. Seperti itu. Luar biasa Ibu. Sudah berkali-kali berarti Ibu. Jadi kalau di sekolahan, kalau kita di SD memang mungkin tidak sepelik permasalahan di SMP atau SMA, tapi beberapa kejadian kan pernah dialami di sini dan memang harus
supaya sekolahan mendapatkan dampak positif, anak mendapatkan dampak positif, nama baik kita di masyarakat juga tidak tercemar, pun orang tua juga tidak merasa kecewa dengan putusan akhir seperti itu. Betul, setuju Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk prosedurnya yang pertama kan saya harus mengidentifikasi dulu ya masalahnya. Sebenarnya tuh pokok permasalahannya tuh apa? Siapa saja yang terlibat di sini, ya kan? Nah, setelah itu baru setelah ada identifikasi masalah, pokok masalahnya apa, siapa saja yang terlibat. Lalu kita ke fakta-faktanya dikumpulkan. Kita jangan lupa mengumpulkan fakta-fakta, jangan hanya katanya begitu, tapi memang kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada, baru setelah ada identifikasi, ada fakta, dan mengkonfirmasi dulu kejadiannya seperti ini dan memvalidasi. Lalu saya juga tidak lupa mempertimbangkannya dengan aturan kedinasan, kemudian juga bagaimana pandangan masyarakat nantinya ketika saya mengambil keputusan yang seperti ini, atau mungkin saya pernah membaca di mana suatu peristiwa yang mirip itu seperti apa tanggapan masyarakat, dan juga saya sering mempertimbangkan kalau saya adalah misalnya seorang tokoh ya, kalau misalkan saya adalah kepala sekolah yang sudah senior, karena saya kan juga pernah mendapatkan beberapa kali kepala sekolah di sekolah lama ya, itu saya selalu mempertimbangkan bahwa saya sebagai kepala sekolah di sekolah saya yang lama, Pak A atau Ibu B gitu, kira-kira keputusan yang diambil apa, pun saya juga tidak ragu untuk meminta pertimbangan gitu, karena saya bagaimanapun kepala sekolah baru kan masih banyak hal yang belum saya ketahui, makanya tidak ragu meminta pendapat tokoh atau memposisikan kalau saya jadi beliau, kira-kira kebijakan apa yang saya ambil seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau hal-hal yang efektif itu yang tentunya adalah dengan cara musyawarah ya, musyawarah, karena kita juga di sini kan ada stakeholder, bukan cuma saya di sekolah ini, tapi juga ada guru-guru yang lebih senior, yang sudah lebih lama di sini. Itu saya minta pendapatnya, dan juga ada komite. Nah, itu ketika sudah menggabungkan hasil musyawarah, nah mendapatkan putusan yang sekiranya memang baik untuk semua pihak, nah itu baru bisa saya katakan efektif. Tapi ketika ada keputusan yang ternyata membuat salah satu pihak dirugikan, itu berarti belum efektif. Seperti itu. Oke. Berarti tetap ada yang harus ada yang diprioritaskan. Oke. Nah, tentu saja dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan itu banyak tantangan yang dihadapi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu hadapi? Ya, untuk tantangannya pertama adalah bagaimana saya menjaga nama baik sekolah. Nah, itu karena seperti apapun permasalahan yang terjadi, apapun yang kita hadapi di sini kan karena kita sekolah berdiri di tengah masyarakat, apapun masyarakat pasti mendengar. Nah, bagaimana saya menjaga nama baik sekolah agar sekolah itu tidak memiliki kesan buruk terhadap masyarakat, di masyarakat tidak memiliki kesan buruk, dan juga tidak merugikan orang lain seperti itu. Jadi tidak membuat orang yang akan sekolah di sini tuh berpikir 2-3 kali, tapi membuat mereka tuh yakin kalau mau menyekolahkan di sini karena di sini stakeholder bisa dipercaya, tidak ada suatu permasalahan yang rumit pun bisa cari solusi terbaik seperti itu. Oke. Tantangan sekecil apapun berarti ada yang Ibu? Selalu ada tantangan sekecil apapun, tak itu datang dari murid, dari wali murid ya, dari guru atau dari masyarakat. Oke. Kemudian apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan tempat, atau ada jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur yang
lain seperti itu yang Ibu jalankan? Iya, kalau jadwal khusus tidak ada, karena kan dilema etika itu bukan suatu yang bisa dijadwalkan ya, tapi suatu gangguan yang mungkin atau apa ya, suatu peristiwa yang membingungkan yang bisa muncul kapan saja. Bisa hari ini terlihat aman-aman saja, tiba-tiba ketika mau pulang ada sebuah dilema etika seperti itu. Jadi kalau jadwal khusus tidak ada, tapi kalau misalnya langkah-langkah khusus itu selalu ada. Misal kita selalu mengutamakan musyawarah atau mencari solusi terbaik, atau kita apa ya, menggunakan, misal memang itu penting banget harus diputuskan, itu menggunakan skala prioritas. Ini memang harus diselesaikan sekarang atau bisa dimusyawarahkan dulu. Berarti tidak ada jadwal, ketika ada kasus ya otomatis saat itu juga diselesaikan. Ya, langsung jangan berlarut-larut. Kalau misalnya berlarut-larut kan nanti malahan yang timbul itu lebih banyak. Lebih banyak permasalahan yang akan muncul, akan timbul akibat kita yang menunda permasalahan itu. Baik. Kemudian ada tidak orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus yang dilema etika itu? Ya, kalau orang-orang yang membantu ya, terutama di sekolah ada rekan-rekan guru dan stakeholder yang selalu siap membantu. Kadang-kala ketika suatu permasalahan terasa sulit diselesaikan kita dengan musyawarah dengan stakeholder, maka saya akan mencoba menanyakan kepada beliau-beliau kepala kelas yang senior atau senior-senior di guru penggerak tentang ini, saya ada kejadian seperti ini. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, bagaimana? Saya konsultasikan dengan orang yang lebih berpengalaman. Berarti ada nggih orang-orang yang membantu? Ada, ya ada. Kemudian kalau faktor-faktornya kira-kira nopo ada Faktor-faktor apa tadi? Faktor-faktor yang mempermudah. Ya, ada faktor-faktor yang mempermudah itu ya tentunya kita selalu mengacu pada peraturan dinas ya, karena kita kan bekerja sudah ada aturnya. Itu menjadi salah satu faktor yang mempermudah kita juga. Misalnya kita mau menentukan ini, tapi ini memang dalam peraturan kedinasan kita dilarang, berarti itu jangan diambil. Nah itu kemudian selain peraturan kedinasan juga kan ada pertimbangan apa ya, nilai-nilai kebajikan itu patut atau tidak kita lakukan di lingkungan masyarakat kita. Seperti itu. Berarti meskipun kita yang menentukan keputusan, tetapi tetap mengacu pada peraturan yang ya betul, karena kita bekerja kan di bawah peraturan dinas dan peraturan perundang-undangan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai keputusan yang kita ambil itu menentang atau berlawanan dengan peraturan kedinasan. Gitu. Kemudian dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terutama dalam dilema etika? Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dalam pengambilan keputusan ya, terutama dalam hal dilema etika. Yaitu yang pertama, kita harus selalu update tentang peraturan kedinasan. Kalau ada edaran kita harus baca dengan teliti, dengan cermat, kita ingat-ingat bila mana perlu kita membuat catatan. Misalnya ada suatu peraturan yang ini sering terjadi kok kejadian seperti ini di sekolah saya, itu saya membuat catatan khusus. Dan ketika ada edaran peraturan baru itu saya selalu memberikan sosialisasi kepada guru-guru agar di sini bukan cuma saya yang ingat, tapi juga orang lain ingat, semuanya ingat. Oh, ada aturan seperti ini. Terus yang tidak boleh seperti ini. Jadi ketika saya lupa, ada yang mengingatkan gitu. Kemudian dalam hal ini juga pelajaran yang penting adalah jangan menunda-nunda suatu keputusan atau suatu penanganan terhadap masalah. Kalau ada permasalahan segera kita tangani, jangan sampai berlarut-larut. Kemudian jangan sampai menimbulkan opini publik yang negatif bagi sekolah kita. Karena kalau kita membiarkan berlarut-larut atau kurang kepedulian terhadap
permasalahan itu, maka opini publik akan mengacu pada kita yang negatif. Kita tidak sigap dalam mengatasi permasalahan. Selain itu, selain dua hal itu yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah, itu pembelajaran yang paling penting, memanusiakan manusia dan tidak menjustis dulu, tidak langsung menghakimi salah satu pihak yang salah, karena belum tentu salah satu pihak itu salah atau salah satu pihak itu benar, atau belum tentu keduanya benar, bisa jadi malah keduanya salah dan membutuhkan penanganan yang khusus. Jadi berpikir positif lah dengan cara memanusiakan manusia seperti itu. Justru itu yang lebih utama. Iya betul, lebih utama karena kita kan di tengah masyarakat. Masyarakat itu majemuk sekali. Ada yang kehidupannya demikian, ada yang kehidupannya berbeda juga, dan ada yang memiliki pandangan yang positif, ada yang memiliki pandangan yang mengarah ke negatif. Nah, itu harus kita semuanya rangkul, kita manusiakan semuanya, kita berikan persepsi yang sama supaya semuanya itu mendapatkan dampak positif dari kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Seperti itu. Sangat luar biasa nih pengalaman Ibu dalam putusan terutama di dilema etika ini nih. Nah, berarti apa yang sudah Ibu peroleh itu sudah Ibu terapkan nih di sekolah ini, dari mengikuti diklat guru penggerak di angkatan 5 dulu, Ibu terapkan di sekolah ini sebagai pimpinan di sini. Ya, betul. Kalau dari saya sih memang banyak sekali ilmu yang saya peroleh ya, dan yang bisa saya terapkan di sekolah, terutama menjadi pemimpin di sekolahan. Bukan hanya pemimpin pembelajaran, tapi juga dalam hal manajemen di sekolah itu banyak sekali. Seperti kadang kita terlihat out of the box ya, mungkin bagi orang lain nyeleneh gitu, tapi sebenarnya itu rule-nya seperti itu, peraturannya seperti itu gitu. Jadi memang ilmunya itu banyak sekali yang dapat kita terapkan, tergantung bagaimana kita menerapkannya, memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, atau kita hanya mengikuti sudah diklat, lupakan ilmunya dan kembali ke kita yang dulu begitu. Luar biasa. Jadi saya kan ikut termotivasi juga dari Ibu yang dulu sudah mengikuti CP, ternyata hasilnya seperti ini. Artinya mengikuti kegiatan itu kan ada manfaatnya, dan bagaimana kembali kepada diri kita masing-masing juga. Iya, betul. Kurang lebih itu yang ingin saya tanyakan dari Ibu. Terima kasih sekali atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Itu sangat bermanfaat bagi saya dan tentu saja memotivasi saya untuk terus mengikuti guru penggerak ini dengan baik. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Setiana sudah mempercayakan kegiatan wawancara ini terhadap saya, bila mana saya memberikan jawaban yang kurang memuaskan bagi Bu Setiana. Ya, mohon dimaklumi, dimaafkan karena saya pun manusia dan sedang belajar menerapkan ilmu-ilmu di guru penggerak. Ya, mungkin masih banyak kurangan, cuma ya kita sudah sedikit-sedikit mulai menerapkan seperti itu. Terima kasih sekali Bu. Kemudian satu pertanyaan lagi Ibu. Ini kalau misalnya video ini saya unggah untuk tugas saya ini, tapi tidak dipublikasikan seperti itu Bu, itu kiranya Ibu mengizinkan apa tidak? Oh iya, ya silakan. Bila mana memang bermanfaat untuk dipublikasikan dan bila mana Bu Setiana memang merasa ini kok pantas untuk diunggah ya, terutama bukan dipublikasikan tapi unggah, silakan diunggah. Semoga bisa membawa manfaat begitu. Baik, terima kasih Ibu atas izinnya, kemudian atas waktunya hari ini. Sehat selalu Ibu. Amin ya rabbal alamin. Tetap jadi pemimpin yang luar biasa, yang selalu memotivasi Bismillah semua warganya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali.
demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.